Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Diansa Putri dengan NIM 2118200015. Nah, saya adalah mahasiswa Universitas Galuh Ciamis, tingkat 3, semester 5. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Pitagoras pada tingkat sekolah menengah pertama. Nah, lanjut. Di sini ada pengertian Pitagoras. Apa sih Pitagoras itu? Nah, kata Pitagoras itu diambil dari nama penemunya, yaitu Pitagoras. Nah, Pitagoras itu siapa sih? Pitagoras itu adalah seorang matematikawan asal Yunani yang dikenal dengan teoremanya, yaitu teorema Pitagoras. Nah, lalu di sini ada teorema Pitagoras atau dalil Pitagoras mengatakan bahwa sisi miring atau sisi terpanjang pada segitiga dalam segitiga siku-siku dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Nah, rumus Pitagoras ini pada umumnya yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, di sini itu ada segitiganya ya, segitiga siku-siku pada sudut C. Nah, dari rumus ini kita peroleh 3 rumus untuk mencari sisi-sisi yang berbeda. Misalkan kita untuk mencari sisi alas, yaitu sisi A, kita menggunakan rumus A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, jika kita ingin mencari tinggi, sisi tingginya atau sisi B, yaitu kita akan menggunakan rumus B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, sedangkan jika kita ingin mencari sisi miringnya atau sisi terpanjang atau sisi C nah kita menggunakan rumus C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita lanjut. Di sini terdapat pola angka Pitagoras. Apa sih pola angka Pitagoras itu? Nah, pola angka Pitagoras itu adalah triple Pitagoras. Di mana triple Pitagoras ini adalah membuat kita untuk mempermudah mengerjakan soal Pitagoras yang menggunakan teori triple Pitagoras. Jadi, kita bisa mengingat pola angka Pitagoras ini ketika kita menemukan soal yang tipenya triple Pitagoras, kita bisa dapat dengan mudah mengerjakan soal tersebut. Nah, di sini ada angka 3, 4, 5, 5, 12, 13, di mana angka yang paling besar itu adalah sisi miringnya. Nah, di sini sampai 20, 99, sampai 101. Nah, sudah mengerti ya? Lalu, di sini saya beri contoh soal. Nah, soal yang pertama yaitu pada sebuah segitiga PQR diketahui sisi-sisinya P, Q, dan R. Nah, dari pernyataan berikut ini yang benar adalah di sini ada A jika Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat dengan sudut P sama dengan 90 derajat dan seterusnya. Di sini kita kerjakan dulu atau kita gambar dulu segitiga siku-sikunya dengan sudut 90 derajat. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui P adalah sudut 90 derajat. Nah, kita lihat di jawaban ABC-nya yaitu sudut 90 derajat yaitu P. Nah, kita lihat ada 2 antara A sama D. Nah, kita lihat di sini P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat. Kenapa demikian? Karena sudut P adalah 90 derajat, maka
Ini adalah petunjuk bahwa P itu adalah sisi miring. Nah, jadi sudah terjawab ya, jawabannya adalah D. Jika P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat, maka sudut P sama dengan 90 derajat. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah segitiga ABC siku-siku di B, di mana AB sama dengan 8 cm, AC sama dengan 17 cm, dan panjang BC adalah... Nah, di sini kita seperti tadi, kita gambarkan dulu segitiganya, lalu kita masukkan panjang-panjang ini AB 8 cm, lalu AC 17 cm. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus umum tadi Pitagoras tersebut. BC kuadrat yang kita cari sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Kenapa demikian? Karena AC adalah sisi miring. Lalu BC kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Kita operasikan 17 kuadrat adalah 289, 8 kuadrat adalah 64. Maka 289 dikurangi 64 sama dengan 225. Akar dari 225, kenapa demikian? Karena jika kuadrat dipindah ruaskan akan menjadi akar. Nah, kita cari akar 225 derajat itu berapa? 15 hasilnya. Jadi panjang BC adalah 15 cm. Jawabannya adalah B. Nah, lanjut ke soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku, hipotenusanya 4 akar 3 cm dan salah satu sisi siku-sikunya 2 akar 2 cm. Panjang sisi siku-siku yang lain adalah titik-titik cm. Nah, kita jawab dengan kita tulis dulu diketahuinya panjang hipotenusa atau sisi miring sama dengan 4 akar 3 cm. Misal, di sini kita tulis panjang AC. Lalu panjang sisi yang lainnya 2 akar 2 cm. Kita tulis panjang BC. Nah, ditanya sisi yang lain, misal panjang AB. Maka AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC, sama seperti soal yang tadi. Kita masukkan 4 akar 3 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat. 4 akar 3 kuadrat adalah 48. 2 akar 2 kuadrat adalah 8. Lalu 48 dikurangi 8 sama dengan 40. Akar 40 sama dengan akar 4 dikali 10, maka 2 akar 10. Akar 4 sama dengan 2. Jadi 2 akar 10. Mohon maaf, jadi ini jawabannya adalah A, 2 akar 10. Kita lanjut ke segitiga PQR siku-siku di P. Jika panjang QR sama dengan 29 cm dan PQ sama dengan 20 cm, maka panjang PR adalah titik-titik cm. Ini kita menggunakan rumus yang setelah rumus umum kita peroleh itu rumus yang itu. Jadi PR sama dengan akar QR kuadrat dikurangi PQ kuadrat sama dengan akar 29 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. 29 kuadrat sama dengan 841, 20 kuadrat sama dengan 400. Maka 841 dikurangi 400. Jadi akar 441 yaitu 21. Jadi jawabannya A. Nah, lalu dengan contoh-contoh yang tadi, mungkin kalian sudah cukup mengerti ya. Di sini saya memberikan soal kepada kalian. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Nah, di sini ada soal jika A
11,61 merupakan triple Pythagoras dan 61 bilangan terbesar, maka nilai A adalah, nah ini dapat kalian cari dengan menggunakan rumus atau kalian bisa lihat tadi pola angka Pythagoras, triple Pythagoras yang saya tunjukkan tadi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.